Sebenarnya Ono Surono ini mengatakan ora ono buktinya, hanya ngapusi ya, hanya bohong aja. Karena apa? Jadi ini tidak ada korelasinya sama sekali. Hanya karena mereka PDIP sudah ngeprank Anies Baswedan, akhirnya semuanya ditumpahkan ke Pak Jokowi. Tadi karena mereka ngeprank Mas Anies ya, pertama di Jakarta, habis itu dibuang lagi ke Jawa Barat. Jadi ini sebenarnya bentuk daripada PDIP cuci tangan ya. Agak sulit dalam konteks Jawa Barat ya, Pak Jokowi mengintervensi PDIP. Dan Mulyono ini artinya mulia gitu loh, ya kan. Semakin beliau ini direndahkan, akhirnya Tuhan akan meninggikan beliau. Intinya itu. Saya ingin ke Bang Silvester dulu. Bang Silvester, ini sangat ramai di publik sekarang tudingan dari Ono Surono bahwa Mulyono atau nama Jokowi adalah orang atau dalang di balik gagalnya Anies Baswedan pada Pilkada 2024. Tanggapannya atas tuduhan ini gimana, Bang? Nggak mungkin kan ini tiba-tiba keluar begitu saja? Ya, tuduhan Ono Surono itu bahwa Pak Mulyono and the gang ya, yang mengatur dan cawe-cawe di pilkada. Ini sebenarnya Ono Surono ini mengatakan ora ono buktinya, hanya ngapusi ya, hanya bohong aja. Karena apa? Karena kita tahu waktu Pilpres kemarin juga, ya kan, banyak orang mengatakan bahwa Pak Jokowi ikut cawe-cawe, ya kan, untuk menggagalkan Anies Baswedan. Ternyata kan Pak Anies Baswedan bisa ikut berkompetisi di Pilpres 2024 dan memang berbeda dengan Pak Jokowi. Dalam hal ini didukung oleh PKB dan Nasdem serta PKS. Toh itu Pak Anies bisa berkompetisi gitu loh, ya kan. Jadi sebenarnya ini nggak ada, hanya memang PDIP buang badan ya. Mereka prank Anies Baswedan, akhirnya mereka menyalahkan orang lain. Dan kita ketahui juga bahwa Pak Jokowi ini tidak punya partai, apalagi partai seperti PDIP yang kita tahu hak untuk menentukan capres maupun calon di pilkada itu hanya dimiliki oleh Ketua Umum Partai, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, sekaligus pemilik daripada PDIP. Jadi ini tidak ada korelasinya sama sekali. Hanya karena mereka PDIP sudah ngeprank Anies Baswedan, akhirnya semuanya ditumpahkan ke Pak Jokowi. Tapi kembali lagi, rakyat juga tidak bodoh ya. Rakyat sudah tahu bahwa Pak Jokowi dalam hal ini tidak mungkin bisa ikut cawe-cawe atau mengintervensi PDIP. Jadi kembali lagi itu Ono Surono itu hanya ora ono bukti, hanya ngapusi aja, hanya bohong aja itu. Oke, Bang Silvester, tapi memang belum ada buktinya sampai sekarang, tapi mungkin ini yang jadi pertanyaan masyarakat, tiba-tiba nama Joko Widodo ini tersebut, nama Mulyono ini tersebut gitu. Kalau dari menurut Anda ini kenapa kok bisa Pak Jokowi disebut-sebut namanya? Urusannya apa dengan PDI Perjuangan dan Anies Baswedan? Tadi karena mereka ngeprank Mas Anies ya, pertama di Jakarta, habis itu dibuang lagi ke Jawa Barat. Tapi kan sudah terkonfirmasi oleh juru bicara Pak Anies bahwa Pak Anies kenapa nggak bisa cagup di Jawa Barat itu karena pertama tidak ada aspirasi rakyat yang menghendaki Pak Anies di Jawa Barat. Yang kedua, tidak ada partai politik yang menghendaki Pak Anies nyagup di Jawa Barat. Jadi ini sebenarnya bentuk daripada PDIP cuci tangan ya. Mereka ngeprank Anies karena kita ketahui Pak Anies juga sebenarnya punya pendukung yang cukup lumayan ya. Jadi untuk meraih simpati masyarakat itu mereka menyalahkan Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak ada sangkut dengan PDIP gitu. Oke, baik. Saya ingin minta pendapatnya Kang Ujang. Kang Ujang, tadi kalau kata Bang Silvester, Pak Jokowi tidak ada sangkut pautnya dengan PDIP, tidak ada buktinya, kemudian juga ini seperti PDIP cuci tangan, buang badan. Kalau menurut Anda seperti apa? Setuju nggak dengan pernyataan Bang Silvester? Ya, tentu pertama harus kita cermati dulu
apa yang disampaikan oleh Pak Ono harus dibuktikan kan, Oke. dibuktikan dengan apa namanya secara serius agar tidak terjadi fitnah kan, agar tidak menjadi katakanlah ya hal-hal yang apa namanya menjelekkan pihak lain lah, kira-kira pertama yang itu. Yang kedua, kalau kita membangun sebuah rasionalitas dalam politik, ketika misalkan PDIP bisa mengusung sendiri apa namanya kandidatnya, artinya di Jawa Barat PDIP bisa. Nah, dalam konteks itu tidak perlu cawe-cawe pihak lain, tidak perlu hambatan dari pihak lain gitu. Tidak perlu intervensi dari pihak lain untuk bisa mengusung Anies ataupun siapapun. Kan itu. Jadi dari situlah kita akan melihat, akan bisa menilai secara objektif apakah memang Pak Ono itu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Oke. Karena kalau kita bicara tadi ada bentuk katakanlah ya disalahkan kepada Pak Mulyono gitu ya, yang itu menuduh merujuk kepada Pak Jokowi, tentu kalau tadi berbasis pada rasionalitas yang saya katakan tadi agak sulit dalam konteks Jawa Barat ya apa namanya Pak Jokowi mengintervensi PDIP. Oleh karena itu saya meyakini dalam hal ini satu perlu pembuktian tadi apakah betul atau tidak. Yang kedua tadi dalam konteks PDIP bisa mengusung sendiri kok. Jadi siapapun yang akan diusung ya entah Pak Anies entah bukan itu hak kewenangan PDIP. Tidak ada campur tangan lain sebagai kecuali PDIP bisa ditekan, kecuali PDIP bisa diintervensi oleh Pak Presiden baru akan terjadi seperti itu. Tapi mungkin nggak, Kang, Pak Presiden mengintervensi PDIP? Saya tidak tahu ya, karena begini Mbak, begitu kuatnya Ibu Mega ya. Ibu Mega ini apa namanya sangat prinsipil dalam konteks mengusung kandidatnya dan punya pendirian yang kuat juga dalam konteks membangun prinsip politik itu. Apakah bisa gitu diintervensi? Ya dalam skala tertentu mungkin bisa, tetapi dalam konteks yang lain juga bisa juga tidak. Jadi tapi saya melihat dari kepribadian beliau agak sulit untuk bisa diintervensi seperti itu. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Sylvester lagi. Bang Sylvester, ini saya ingin klarifikasi ya. Jadi selain pernyataan dari Ono, ada juga pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut bahwa Jokowi cawe-cawe di pilkada. Kemudian ada isu yang merebak bahwa ada ancaman ke internal dari Pak Jokowi untuk PDIP dan akan mengusut kasus pidana kader PDIP jika mencalonkan Anies. Anda mendengar juga nggak isu ini? Ya, memang isu itu sengaja dihembuskan oleh PDIP sendiri ya. Karena kan memang mereka bermasalah gitu loh dengan hukum. Kan tanpa ada intervensi dari Pak Jokowi kan selama ini banyak kader PDIP yang ketangkap korupsi ya. Tapi kan kalau kita lihat Pak Jokowi termasuk the gengnya selama ini kan nggak ada beliau korupsi gitu loh, merugikan rakyat. Jadi kembali lagi sebenarnya isu-isu ini sengaja dilakukan oleh PDIP yang pertama untuk ngeprank Anies Baswedan, yang kedua untuk menutupi kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Hasto dan lain-lainnya begitu loh. Oke, kalau ancamannya bagaimana Bang? Ancaman yang katanya akan mengusut kader PDIP dari mulai Hasto Kristianto, kemudian suami Puan Maharani, ancamannya Anda mendengar juga kan isu ini Bang? Sebenarnya kalau ancaman itu nggak ada ya, tapi karena kalau kan yang khususnya Mas Hasto kan sudah jelas di situ ada beberapa orang dari PDIP yang tertangkap gitu loh, bahkan udah dihukum ya. Jadi kan korelasinya ada gitu loh, ya kan. Tapi kalau mama ancaman dari Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi mana bisa juga mengintervensi KPK gitu loh, ya kan. Tapi satu hal ya kan, apapun yang mereka katakan mengenai Pak Jokowi atau Pak Mulyono ini, ya kan, Mulyono ini artinya mulia gitu loh, ya kan. Semakin beliau ini direndahkan, akhirnya Tuhan akan meninggikan beliau. Intinya itu. Jadi kembali lagi itu adalah PDIP hanya untuk mencari kambing hitam gitu loh, menyalahkan Pak Jokowi. Padahal dari mereka sendiri yang tidak menghendaki dan ngeprank Anies Baswedan. Dan mengenai kasus-kasus hukum mereka, ya biarkan aja proses hukum itu berjalan tanpa diintervensi siapapun. Kan memang sudah ada gitu loh, indikasinya sudah ada orang Tapi PDIP Pak Jokowi yang tidak dihukum, tersinggung gitu. dengan tuduhan ini, Bang Sylvester? Tersinggung tidak Pak Jokowi? Pak Jokowi mana bahkan itu Mulyono itu artinya kalau dalam bahasa Jawa itu kan mulia, mulio gitu loh. Artinya sangat mulia. Jadi mudah-mudahan
beliau juga akan tetap mulia di depan hati rakyat, Oke, baik. ya kan, bukan di hati politikus-politikus yang ngaco itu.